Halo teman-teman, kami dari tim 13 kelas 2 ST10 akan menjelaskan uji tuki atau uji beda nyata jujur. Tim 13 terdiri dari saya, Ahmad Khoirul Huda, dan rekan saya, Syafri Dwi Darmawan. Selain menjelaskan uji tuki, kami akan menjelaskan tutorial pengerjaan uji tuki dengan Microsoft Excel, SPSS, dan RStudio. Langsung saja kita menuju ke materinya. Apa itu uji tuki? Uji tuki HSD sering disebut dengan uji beda nyata jujur. Uji dilakukan saat hasil uji ANOVA menghasilkan keputusan tolak H0. Tolak H0 menunjukkan ada populasi yang memiliki pasangan rata-rata berbeda. Uji tuki digunakan untuk menentukan populasi mana sih yang memiliki rata-rata berbeda tersebut. Dalam uji tuki, setiap kombinasi pasangan populasi yang dibentuk akan diuji. Lalu, statistik uji yang digunakan terdapat dua jenis. Yang pertama, jika nilai N banyak sampel dari tiap populasi sama besar, rumusnya adalah T sama dengan Q kali akar MSW per N. Yang kedua adalah jika jumlah N banyak sampel berbeda, yakni T alpha sama dengan Q alpha per akar 2 dikali dalam akar MSW dalam kurung 1/N1 ditambah 1/NJ. Nilai Q alpha ini diperoleh dari tabel uji tuki, dan nilai DBW adalah derajat kebebasan pada MSW yang didapatkan dari tabel ANOVA. Nah, berikut ini merupakan tabel uji yang kita gunakan. Nah, ini nih yang paling penting, langkah-langkah melakukan uji tuki. Yang pertama, kita melakukan uji ANOVA dahulu dengan keputusan tolak H0. Kemudian kita menentukan hipotesis uji sebagai dasar pengambilan keputusan. Hipotesisnya yakni H0 μ1 sama dengan μj dan H1 μ1 tidak sama dengan μj, dengan keputusan H0 ditolak apabila nilai mutlak dari selisih rata-rata YI dan YJ lebih dari nilai T. Yang ketiga, menghitung nilai statistik uji dengan signifikansi tertentu. Rumus yang digunakan bergantung banyak sampel tiap populasi dan menggunakan tabel tuki. Nilai signifikansi yang biasa digunakan adalah 5% atau 1%. Langkah keempat yakni melakukan pengujian terhadap tiap pasangan populasi dengan menghitung nilai mutlak dari selisih rata-rata masing-masing populasi. Dan yang terakhir yakni membuat keputusan dan interpretasi. Apabila gagal tolak H0, maka pasangan populasi yang diuji memiliki rata-rata sama. Jika tolak H0, maka pasangan populasi yang diuji memiliki rata-rata berbeda. Jika semua pengujian pasangan populasi menghasilkan keputusan tolak H0, maka tidak ada populasi yang memiliki rata-rata sama. Untuk menguatkan pemahaman kita, kami telah menyediakan satu soal. Seorang peneliti ingin membandingkan penjualan merek handphone Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo dalam 10 minggu. Akan diteliti rata-rata penjualan keempat handphone tersebut, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut, dan mana saja handphone yang memiliki rata-rata penjualan yang sama dan berbeda dengan tingkat signifikansi 5%. Dan berikut ini merupakan data observasi yang didapat oleh peneliti. Lalu cara menjawabnya, yang pertama kita melakukan uji ANOVA dan didapatkan rata-rata penjualan tiap merek ponsel dan rata-rata secara keseluruhan sebagai berikut. Rata-rata ponsel Samsung yakni 46,3, Oppo 41,1, Vivo 39, Lenovo 35,7, dan rata-rata keseluruhan 40,525. Kemudian kita membuat tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA, dapatkan F hitung yang lebih besar dibandingkan dengan F tabel, maka keputusannya tolak H0. Artinya, terdapat rata-rata yang berbeda dan kita harus melanjutkannya dengan uji tuki. Kemudian pada uji tuki, kita harus menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1 seperti yang telah disampaikan tadi. Kemudian kita menghitung statistik uji dengan signifikansi 5%. Dapat nilai Q dari tabel tuki senilai 3,44. Kemudian dihitung nilai T alpha yang menghasilkan nilai 6,56. Lalu dilakukan pengujian dari semua kombinasi pasangan populasi yang dapat terjadi. Dari pengujian ini didapat bahwa nilai mutlak dari selisih rata-rata pasangan 1 dan pasangan 4 bernilai 9,6 dan lebih dari nilai T. Artinya tolak H0 pada pasangan rata-rata tersebut. Nah, kita bisa membuat interpretasi, jadi dengan tingkat signifikansi 5% melalui uji tuki, dapat dinyatakan bahwa pasangan populasi yang memiliki penjualan rata-rata berbeda hanya pada penjualan handphone Samsung Y1 dan Lenovo Y4 saja. Sedangkan pasangan merek handphone yang lain memiliki rata-rata penjualan yang sama. Untuk membuktikan perhitungan ini, maka akan dilakukan perhitungan menggunakan software yang akan dilakukan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah tutorial uji 2K menggunakan Excel. Langkah pertama, kita lakukan dulu uji ANOVA. Caranya yaitu klik tab data, data analisis, ANOVA single vector, kemudian klik OK, masukkan input, group by column, label and first row, kemudian tingkat signifikansi 0,05, output range sesuai yang kita inginkan, kemudian klik OK. Dari uji ANOVA yang telah dilakukan, diketahui nilai p-value adalah sebesar 0,009. Karena nilai p-value kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, yaitu 5%, maka keputusannya adalah tolakan 0. Artinya, dengan tingkat signifikansi 5%, dapat dibuktikan bahwa minimal terdapat satu kelompok merek handphone yang rata-rata penjualannya berbeda. Untuk mengetahui kelompok mana yang rata-rata penjualannya berbeda, kita dapat melakukan uji 2K. Uji 2K, kita cari terlebih dahulu nilai Q alpha K, dBW, di mana alpha adalah tingkat signifikansi yaitu 5%, K adalah banyaknya kelompok yaitu 4, dan dBW adalah derajat bebas pada MSW yaitu 36. Dengan melihat tabel Q2K, didapat nilai Q sebesar 3,44. Kemudian dicari nilai kritisnya dengan cara mengalihkan nilai Q tadi dengan akar dari MSW dibagi dengan jumlah sampel dari setiap kelompok. Didapat nilai kritis sebesar 6,56. Setelah mendapatkan nilai kritis, kemudian cari statistik ujinya, yaitu mutlak dari selisih rata-rata setiap kelompok. Contohnya, mutlak dari Y bar 1 min Y bar 2 itu sama dengan ABS kelompok rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata kelompok 2. Hasilnya adalah 4,2. Begitu juga seterusnya sampai kelompok terakhir. Nilai statistik uji ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritis. Apabila nilai statistik uji kurang dari nilai kritis, maka keputusannya adalah gagal tolakan 0. Dan apabila nilai statistik ujinya lebih dari nilai kritis, maka keputusannya adalah tolakan 0. Jadi, dengan tingkat signifikansi 5% melalui uji 2K, dapat dinyatakan bahwa pasangan populasi yang memiliki penjualan rata-rata berbeda hanya penjualan handphone Samsung dan handphone Lenovo saja. Sedangkan, pasangan merek handphone yang lain memiliki rata-rata yang sama. Selanjutnya adalah tutorial uji 2K menggunakan SPSS dari data dengan dua variabel, yaitu penjualan handphone dan merek handphone. Untuk variabel merek handphone, sudah diberi value 1 untuk Samsung, 2 untuk Oppo, 3 untuk Vivo, dan 4 untuk Lenovo. Kemudian untuk melakukan uji 2K, klik menu Analyze, kemudian Compare Min, lalu One Way ANOVA. Kemudian masukkan penjualan handphone ke dalam dependent list dan merek handphone ke dalam faktor. Kemudian klik Post Hoc, centang 2K, tentukan tingkat signifikansi, kemudian continue, lalu klik OK. Output dari ANOVA menunjukkan bahwa nilai p-value adalah sebesar 0,009. Karena nilai p-value kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%, maka keputusannya adalah tolakan 0. Artinya, dengan tingkat signifikansi 5% dapat dibuktikan bahwa minimal terdapat satu kelompok merek handphone yang rata-rata penjualannya berbeda. Untuk mengetahui kelompok merek handphone mana yang rata-rata penjualannya berbeda, kita dapat menggunakan uji 2K. Kemudian ini merupakan output dari uji 2K. Dari output ini kita dapat melihat nilai p-value dari masing-masing pasangan merek handphone. Nilai p-value ini kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 5%. Jika nilai p-value lebih dari tingkat signifikansi, maka keputusannya adalah gagal tolakan 0. Dan jika nilai p-value kurang dari tingkat signifikansi, maka keputusannya adalah tolakan 0. Dari output ini, nilai p-value yang kurang dari tingkat signifikansi adalah 0,006, yaitu nilai p-value dari merek handphone Samsung dan merek handphone Lenovo. Ini berarti bahwa rata-rata penjualan merek handphone Samsung berbeda dengan merek handphone Lenovo. Kesamaan rata-rata juga dapat dilihat dari tabel homogeneous subset. Pada subset 1, terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Kemudian pada subset 2, terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% melalui uji 2K, dapat dinyatakan bahwa pasangan populasi yang memiliki penjualan rata-rata berbeda hanya penjualan handphone Samsung dan Lenovo saja. Sedangkan pasangan merek handphone yang lain memiliki rata-rata penjualan yang sama. Dan yang terakhir adalah tutorial uji 2K menggunakan R. Pertama, import terlebih dahulu data yang akan digunakan.
Data yang akan digunakan di sini adalah data penjualan handphone. Kemudian klik import dataset, kemudian klik import. Ini merupakan data penjualan handphone yang terdiri dari variabel dependen penjualan dan variabel independen merek. Kemudian untuk melakukan uji tukai, kita lakukan uji ANOVA terlebih dahulu. Caranya yaitu membuat objek baru, misalnya ANOVA 1, ANOVA, variabel dependen penjualan, dan variabel independen merek. Data yang digunakan adalah penjualan handphone. Kemudian run. Untuk menampilkan hasil uji ANOVA, gunakan perintah summary. Summary ANOVA 1. Kemudian run. Didapatkan nilai p-value sebesar 0,009. Karena nilai p-value kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%, maka keputusannya adalah tolak H0. Jadi kita bisa melanjutkan ke uji tukai. Untuk melakukan uji tukai, gunakan perintah tukai HSD ANOVA 1. Kemudian run. Dari uji tukai tadi, didapatkan nilai p-value dari masing-masing kelompok merek handphone. Kemudian nilai p-value ini dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, seperti biasanya. Kemudian jika dilihat, terdapat pasangan merek handphone Samsung dan Lenovo yang memiliki nilai p-value kurang dari tingkat signifikansi 5%. Karena nilai p-value kurang dari tingkat signifikansi, maka keputusannya adalah tolak H0. Jadi dengan tingkat signifikansi 5% melalui uji tukai, dapat dinyatakan bahwa pasangan populasi yang memiliki penjualan rata-rata berbeda hanya penjualan handphone Samsung dan Lenovo saja. Sedangkan pasangan merek handphone yang lain memiliki rata-rata penjualan yang sama. Sekian tutorial uji tukai dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Kami kelompok 13 pamit undur diri. Terima kasih.